Dan ketika pola penagihan ini dilaporkan ke OJK, OJK kan mempunyai itu ruangan pengaduan, ya, ruangan untuk melaporkan tindakan-tindakan kejahatan dari P2P Lending, kan itu maksudnya. Silahkan laporkan ke sini ya melalui aplikasi APP ini, ya. Yang ada ketika orang-orang melaporkan, ini Pak OJK tolong bantu kami, ini ada penagihan dari pinjol legal yang seperti ini, mencaci maki, menghina, mengancam mau sebarkan data, mengancam mau datang ke rumah, mengancam mau ngambil barang-barang. Jawaban robot dari OJK, jawaban otomatis dari OJK katanya negosiasi secara internal. Ya. Berarti OJK mengambil jalan pintas. Orang ini bertanya soal penagih hutang, bukan soal bunga atau denda. Oke, selamat siang buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga saja dalam keadaan sehat walafiat. Oke, yang mau kita bahas hari ini adalah stop bayar aku laku, ya, bukan stop kita berhenti atau tidak. Kenapa orang-orang bisa stop bayar aku laku, kan? Ini yang jadi PR-nya kan gitu. Ya, kalau dibilangin stop bayar aku laku, alasannya apa gitu loh. Harusnya pertanyaannya, kenapa orang-orang stop bayar aku laku? Dan ini menjadi PR besar bagi otoritas jasa keuangan. Mungkin sudah nggak asing lagi ya. Dari teman-teman semuanya mungkin sudah nggak asing lagi kalau saya sebut aku laku stop bayar aku laku. Mungkin Anda sudah nggak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Siapa yang tidak tahu dengan aku laku? Selain dia mempunyai izin multi finance, dia juga mempunyai P2P lending yang namanya Asetku. Ya. Cuma yang sangat saya sayangkan di sini dari segi debt collector. Mungkin teman-teman yang galbay, yang telat bayar aja lah. Kalau galbay kan itu sudah jelas Anda gagal bayar ya. Yang telat bayar, yang baru jatuh tempo di aku laku, seperti apa penagihannya? Anda tolong isi di kolom komentar yang sejujur-jujurnya. Ya, karena kita mau kupas permasalahan yang sebenarnya. Kenapa orang-orang tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi, dan tidak mau lagi membayar di salah satu aplikasi itu. Saya tidak sedikit nih menerima chatan atau email dari pengaduan aku laku. Saya bingung juga ya, kenapa OJK yang menciptakan ruang pengaduan seakan itu cuman ya sebatas formalitas, sebatas menyiarkan ke media bahwasanya OJK juga ikut serta sedih dalam aksi-aksi pinjol yang ada, atau OJK juga ikut serta kok kita membenahi dan segala macam. Mungkin hanya sebatas itu ya. Di sini banyak banget email yang masuk, karena saya beberapa hari yang lalu sampai sekarang baru ini saya melihat di segi email. Ya. Ini banyak banget dikeluh kesahkan dari segi email. Ya, orang bertanya tentang aku laku, persi penagihan yang selalu melontarkan ancaman. Ya, kenapa sih sekelas aku laku harus menerapkan ancaman, harus menakut-nakuti, harus dengan berbagai macam gimmick yang diciptakan? Kenapa sih harus menagih seperti itu? Ya, kan aku laku ini bukan pemain kecil lagi, dia sudah besar, sudah raksasa. Bahkan mungkin kita sudah nggak heran lagi ya kalau kita melihat spanduk-spanduk aku laku ada di beberapa konter handphone yang ada di seluruh Indonesia. Ya, itu melambangkan apa? Bahwa mereka telah mengembangkan sayap yang cukup besar. Tapi kenapa sih dari segi penagihnya? Ya, saya yakin penagih-penagih yang seperti ini ya, sebagian besar tidak memiliki sertifikat penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi. Ya, karena mereka lebih mengutamakan pengancaman, lebih mengutamakan tekanan. Harusnya ketika kita menjumpai satu problem, ya, contoh orang-orang kesulitan dalam membayar, kita kesulitan dalam menagih dan segala macam, kita harus pecahkan permasalahan ini sebagai debt collector lapangan. Ya, bukan berarti kita malah menekan, mengintimidasi, menakut-nakuti. Ya, toh yang kita intimidasi selama ini, yang kita takut-takutkan orang-orang selama ini, itu tidak pernah terbukti. Ya, jadi sudahlah gitu loh. Jadi buat OJK, buat aku laku, ini perlu dibenahi ulang segi penagihan. Ya, karena saya tidak menemukan lagi pola dari denda ataupun bunga yang dikeluhkan. Ini lebih banyak yang dikeluhkan adalah pola penagihan yang lebih mengutamakan pengancaman. Ya, jadi stoplah yang seperti ini gitu loh. Harusnya sekelas aku laku memberikan contoh kepada
pinjol-pinjol lainnya. Bagaimana mekanisme penagihan yang bagus, bagaimana menaklukkan problem kesulitan dalam menagih di lapangan. Ini yang harus diciptakan, ya. Jadi bukan ikut-ikutan gitu loh. Jadi ini kan seakan ikut-ikutan. Jadi seakan aku juga nggak peduli mau debt collector dari mana, mengikuti pelatihan atau tidak. Yang penting bagi aku ya sudah, target tercapai. Itu kan nggak bagus. Yang pada akhirnya membuat pemberontakan dari masyarakat atau para debitur yang telat bayar saat ini. Ya, silakan teman-teman semuanya. Apa yang paling Anda keluhkan dari Akulaku? Ya, pasti kebanyakan nanti Anda boleh periksa di kolom komentar. Kebanyakan dari segi penagihan. Mulai dari pengancaman, penekanan, BI checking dan segala macam. Pokoknya bermasalah segi penagihan. Ya, kalau segi penerapan bunga mungkin orang sudah banyak maklum aja gitu loh. Ya, dan ketika pola penagihan ini dilaporkan ke OJK, OJK kan mempunyai itu ruangan pengaduan, ya, ruangan untuk melaporkan tindakan-tindakan kejahatan dari P2P Lending, kan itu maksudnya. Silahkan laporkan ke sini, ya, melalui aplikasi APP ini, ya. Yang ada ketika orang-orang melaporkan, ini Pak, OJK tolong bantu kami, ini ada penagihan dari pinjol legal yang seperti ini, mencaci maki, menghina, mengancam mau sebarkan data, mengancam mau datang ke rumah, mengancam mau ngambil barang-barang. Jawaban robot dari OJK, jawaban otomatis dari OJK katanya negosiasi secara internal. Ya. Berarti OJK mengambil jalan pintas. Orang ini bertanya soal penagih hutang, bukan soal bunga atau denda. Kecuali dia bertanya bagaimana nih penerapan denda yang sangat besar, bunga yang sangat besar. OJK jawab, negosiasi secara internal, ini nyambung. Ya, ini enggak, orang mengeluh soal penagih hutang. Orang mengeluh soal bagaimana nih penagih hutang kok bisa seperti itu? Kenapa harus mengancam? Ya, bukankah pengancaman itu dilarang oleh OJK? Bukankah konsep mempermalukan ini ada aturan dalam OJK? Ya, kan dilarang juga melakukan penagihan dengan tekanan fisik maupun verbal. Itu yang mau ditanya orang-orang. Masa orang bertanya soal pengancaman disuruh negosiasi? Jadi diminta negosiasi, kurangin dong pengancamannya, jangan terlalu parah. Ukuran ancam 5, ancam aja 1 gitu. Kan nggak nyambung. Itulah yang saya bilang. Adapun ruang pengaduan dari OJK itu hanya sebatas formalitas saja. Ya. Jadi, saya berharap juga buat teman-teman semuanya, terutama yang terjebak atau saat ini telat bayar di Akulaku, baru jatuh tempo, atau Anda bisa menyampaikan, wah saya baru mencoba nih Bang, ya, saya nggak ada masalah dengan hal itu, cuma hati-hati, ya. Saya hati-hati bukan nakut-nakutin Anda, tidak, cuman saya bilangin hati-hati ini serangan dari segi batin Anda, rasa bersalah, menambah beban pikiran. Ini target utama dari debt collector. Saya selalu bilang, debt collector kalau dia tidak membikin, ya, nasabah mereka yang mau ditagih itu ketakutan, debt collector belum berhasil. Ya, poin keberhasilan debt collector selama ini saya lihat, ya, berdasarkan sesingkat pengalaman yang saya selama ini 4 tahun, sepertinya debt collector harus membuat Anda ketakutan dulu. Begitu Anda ketakutan, besar kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang. Besar kemungkinan orang-orang akan menjual aset. Besar juga kemungkinan orang-orang akan mencarikan talangan dana. Ya, kalau 3 hal ini tidak mampu nanti dipenuhi oleh orang-orang, ada juga kemungkinan Anda akan nekat mengakhiri hidup, Anda akan nekat kabur dari rumah, banyak lagi. Ya, makanya Anda harus putus, Anda harus hentikan pola ketakutan ini. Jangan bikin debt collector berhasil. Tujuan debt collector, baik itu via WA, via telepon, bahkan datang ke rumah sekalipun, tujuannya melakukan penagihan, tapi dengan desakan bagaimana membuat Anda ketakutan lebih awal. Ya, itu tujuan mereka. Kalau Anda tidak ketakutan, si pinjol khawatir. Ya, khawatir dana tidak balik. Tapi kalau Anda sudah ketakutan, si pinjol tenang aja, dana pasti balik. Ya, jadi inilah yang perlu diatasi dari teman-teman semuanya. Yang baru telat bayar, baru gagal bayar, baru jatuh tempo, atau Anda yang menyampaikan saya baru minjam di pinjol Akulaku. Ya, oke, Anda perhatikan hal itu. Bunuh rasa takut Anda, hentikan rasa takut yang ada dalam diri Anda, supaya Anda tidak terjumus dengan indikasi-indikasi yang merugikan diri Anda nantinya.
Ya, itu poin dari saya. Itu aja Anda benahi, itu aja Anda atasi. Walaupun hari ini Anda tidak ada uang, Anda tidak mampu bayar, yang penting ketakutan tidak ada dalam diri Anda, rasa bersalah terlalu berlebihan tidak ada dalam diri Anda, insya Allah semuanya aman. Satu-satunya resiko gagal bayar sampai detik ini adalah BI checking. Untuk penerapan BI checking sendiri, mungkin di beberapa konten kreator atau media mungkin Anda sudah baca. Penerapan BI checking yang mereka baca itu adalah penerapan BI checking dari bank dan leasing. Sementara kejelasan penerapan BI checking dari pinjol itu belum ada sampai detik ini. Apakah ada kategorinya? Apakah ada tingkat-tingkatannya? Itu belum dikonfirmasi jelas oleh otoritas jasa keuangan. Jadi sejauh ini risikonya hanya sebatas BI checking. Ya, itu buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin bertanya ke saya tidak munculkan email Anda satu persatu di sini. Saya hanya bungkus saja semuanya karena memang yang dipertanyakan itu adalah soal penagih hutang. Ya, mudah-mudahan Anda bisa maksimalkan pikiran ini, dan nanti untuk pinjol berikutnya kita akan bahas jam 18.30. Yang penting Anda support terus channel Solusi Utang, aktifkan notifikasinya ya, supaya channel ini juga berkembang dan paling enggak video saya bisa direkomendasikan kepada orang-orang yang benar membutuhkan, supaya tidak ada lagi kasus-kasus kayak kemarin. Masa iya dari bulan 4 sampai sekarang itu ada 5 korban yang mengakhiri hidup gara-gara pinjol. Ya, makanya diperlukan kesepakatan teman-teman semuanya dan kerjasama juga. Bantu share video ini sebanyak-banyaknya dan support juga channel ini. Jangan lupa di like dan diaktifkan juga notifikasinya. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp nggak usah ragu-ragu juga, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Ya, nanti di situ Anda akan diajarkan bagaimana cara mengatasi pemikiran dan bagaimana cara keluar dari pinjaman online. Silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau linknya sudah ada di dalam deskripsi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.